Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, BP 1710933004. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul Pengendalian Persediaan Bahan Baku Part Penyusunnya 4L pada RIG Line menggunakan metode Min-Max. Studi kasus PT Suzuki Indomobil Motor Plant Tambun 2. Baiklah, pada presentasi kali ini terdapat dua pokok bahasan, yaitu literatur review dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah literatur review. Literatur review ini adalah membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang diangkat. Dan selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah penulis untuk menyusun laporan seperti studi literatur, rumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup. Pada literatur review kali ini, terdapat 5 jurnal yang dibandingkan. Yang pertama adalah jurnal Mikel 2014, jurnal Katarina 2015, jurnal Adi dan kawan-kawan 2018, jurnal Selfie dan kawan-kawan 2018, jurnal Dani dan kawan-kawan 2014. Kelima jurnal tersebut membandingkan memiliki tujuan yang sama adalah mengendalikan persediaan, namun metode yang digunakan berbeda-beda seperti Mikel menggunakan metode Oki, Katarina menggunakan metode MRP, Adi dan kawan-kawan menggunakan metode Min-Max, Selfie dan kawan-kawan menggunakan EOKI, Dani dan kawan-kawan menggunakan EOKI. Dan yang didapatkan hasil dari kelima jurnal tersebut menghemat biaya persediaan menggunakan metode, baik menggunakan EOKI, MRP, Min-Max. Dari kelima jurnal tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan seperti pada jurnal Mikel 2014 memiliki kelebihan seperti telah membandingkan penelitian terdahulu sehingga penelitian sekarang dapat dipakai perusahaan karena penelitian terdahulu telah diterapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui di mana kelemahan dari penelitian terdahulu. Kekurangan pada Mikel 2014 memiliki kekurangan seperti mengenaikan persediaan hanya menggunakan 3 bulan terdahulu, sehingga data tersebut tidak dapat menggambarkan permintaan secara akurat. Sehingga fluktuasi akibat permintaan tersebut tinggi. Sehingga data yang dipakai tidak akurat. Selanjutnya adalah penelitian Katarina 2015 memiliki kelebihan seperti telah menggunakan semua material untuk melakukan pengendalian persediaan dan lebih menggunakan satu metode. Sehingga metode pada penelitian Katarina 2015 dapat dikatakan optimal karena telah membandingkan beberapa metode. Dan memiliki kekurangan. Tidak adanya riset penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehingga perusahaan ragu apakah akan menerapkan penelitian tersebut atau tidak menerapkan penelitian tersebut. Selanjutnya adalah penelitian Ade dan kawan-kawan. Memiliki kelebihan tersebut telah menggunakan metode fishbone diagram untuk mencari akar masalah dari masalah yang diteliti. Sehingga masalah tersebut dapat dikatakan tepat sasaran. Dan memiliki kekurangan seperti tidak membandingkan dengan penelitian terdahulu dan data yang dipakai hanya 1 tahun terakhir. Dan data yang dipakai 1 tahun terakhir tersebut tidak menggambarkan permintaan dan adanya fluktuasi yang tidak akurat pada data 1 tahun terakhir. Selanjutnya adalah penelitian Selfie dan kawan-kawan 2018. Penelitian Selfie memiliki kelebihan seperti telah membandingkan dengan penelitian terdahulu sehingga penelitian sekarang dapat dipakai perusahaan. Karena perusahaan pada penelitian Selfie adalah UKM merupakan Johannes Pakeri, sehingga pada UKM langsung menerapkan dari hasil yang diteliti oleh Selfie dan kawan-kawan. Dan memiliki kekurangan seperti hanya menggunakan satu metode pada penelitian sehingga tidak adanya bandingan untuk metode lain sehingga hasil yang didapatkan tidak akurat. Selanjutnya ada penelitian Dani dan kawan-kawan 2014. Pada penelitian Dani dan kawan-kawan telah memiliki kelebihan seperti telah membandingkan antara hasil yang diteliti dengan hasil yang ada di lapangan. Dan memiliki kekurangan seperti model EOKI yang dipakai dianggap kurang tepat karena data permintaan tersebut tidak statis. Data tersebut dinamis dan memiliki fluktuasi yang tinggi. Dan penelitian hanya menggunakan satu metode sehingga tidak adanya pembanding antara metode satu dengan metode lainnya. Dan dapat disimpulkan dari presentasi
presentasi untuk literatur review kali ini adalah metode EOKI menjadi metode yang paling banyak digunakan dikarenakan tergolong mudah dan dapat diterapkan oleh perusahaan karena untuk penerapan metode EOKI dianggap mudah. Yang kedua, metode EOKI tidak dapat diterapkan pada data yang memiliki fluktuasi yang tinggi atau data yang dinamis. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian tersebut, penelitian ini terbagi atas pendahuluan, landasan teori, identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup. Di mana pendahuluan berisi pengamatan masalah yang dilakukan untuk mengetahui dan mengamati kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pengamatan ini juga diikuti oleh wawancara dengan staf yang bekerja pada perusahaan yang diteliti. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori adalah langkah yang dilakukan dengan mencari referensi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah untuk menentukan permasalahan yang ada di perusahaan. Identifikasi masalah dalam laporan ini, dalam penelitian ini adalah keterlambatan pengiriman komponen penyusun part M4L sehingga terjadinya stockout. Pada waktu stockout tersebut, operator tidak bekerja sehingga terjadinya kekurangan produksi dan menyebabkan biaya lembur untuk mencukupi produksi yang terhenti akibat stockout tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan formulasi masalah pada penelitian ini. Formulasi masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengendalikan persediaan komponen penyusun part M4L pada PT Suzuki Indomobil Tambun 2 dengan menggunakan metode min-max. Pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan, yaitu melakukan wawancara, studi lapangan, dan observasi lapangan. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, seperti data peramalan, data part penyusun 4L, dan data keterlambatan bahan baku. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data terdiri dari perhitungan maksimum inventory, minimum inventory, safety stock, order point, menggunakan metode min-max. Selanjutnya adalah analisis. Analisis berisikan perbandingan antara teori dengan data yang ada di lapangan. Penutup merupakan tahap akhir dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk perbaikan perusahaan. Dan flowchart-nya ada sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai, dan selanjutnya ada studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mencari referensi dan studi lapangan untuk mencari masalah yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan penutup. Sekian presentasi